Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Dukes, Education through Conversation. Sebelum itu, kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Dukes kali ini bersama saya, Safa Andira Marlina, dan rekan saya, Zahra Nur Ahmad. Oh iya, kalian tahu nggak sih kali ini bintang tamu kita siapa? siapa ya? Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak, yaitu Bapak Agus Marjono ya, sebagai guru yang mengampuh bidang studi bahasa Indonesia. Itu saja sementara ya. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak. Baik Pak, saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama sih Bapak mengajar di SMP Negeri 229 Jakarta? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya yang sudah dikemukakan ini. Jadi gini anak-anak ya, jadi Bapak termasuk bukan saja Bapak ya, itu ada rombongan yang selevel dengan Bapak, itu termasuk Pak Jahara, dulu Bu Hana, kemudian ada Bu Kerpri, Bu Anggo ya. Itu semua mereka berasal dari dulu swasta ya. Kita berasal dari program guru bantu waktu itu. Nah, guru bantu itu kemudian terrealisasi pada tahun 2016. Jadi 2016 itu ada pertama itu Bu Parmi. Nah, itu Bu Parmi duluan, itu kemudian 6 bulan kemudian saya. Nah, untuk angkatan Bu Parmi itu Bu Parmi, Bu Anggo ya. Kemudian angkatan saya itu saya Pasagala, kemudian Bu Hana, yaitu sudah ini Bu Kerbi, nah itu termasuk itu. Nah, jadi terhitung tahun 2016 Oktober SK Bapak dan semuanya itu yang selevel dengan Bapak. Kemudian kita bertugas di SMP 229 itu per Januari 2017. Jadi kalau dihitung dengan sekarang 2005 ya. 2017 dengan 2025 kurang lebih 8 tahun ya gitu ya untuk yang di 229. Kalau kita yang di swasta itu hampir kurang lebih 10 tahunan di waktu sebelumnya itu. Nah itu, jadi tahun 2017 Januari saya sudah bertugas di 229. Itu jawabannya. Wah, ternyata sudah lumayan juga nih Bapak Agus Marjono mengajar sebagai guru bahasa Indonesia dan juga sudah sedikit lagi pensiun bersama guru-guru yang lainnya. Iya, betul. Nah, selama Bapak mengajar di SMP 229, momen berkesan apa sih yang Bapak alami? Oke, ya. Jadi pada dasarnya ya semua generasi ya selalu mempunyai momen atau ciri khas. Ketika Bapak masuk itu tahun 2017 ya, momennya ada yang bisa Bapak kenang. Sampai terakhir menjelang Bapak mau purna bakti atau istilahnya pensiun, tepatnya tanggal 2000 tahun pelajaran 2024-2025. Nah, itu sangat berkesan sekali bagi Bapak dan merupakan momen yang tidak Bapak lupakan kepada peserta didik Bapak terutama di SMP 229 tercinta ini ya. Jadi momen semua angkatan memiliki momen yang khusus ya, ada ciri khusus yang tidak bisa dilupakan oleh semua dewan guru ya, bukan saja Bapak, juga dengan guru-guru yang lain. Itu pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa Bapak memilih menjadi guru sebagai profesi tetap? Oke ya, suatu pertanyaan yang bagus. Jadi gini nak, karir Bapak itu dimulai ketika Bapak selepas SMA, itu tahun 1986. Bapak dulu 1986 lulus SMA, kemudian Bapak itu aktif di kegiatan kepramukaan. Jadi awal Bapak itu tertarik menjadi guru, awalnya itu ya dari pramuka dulu. Jadi Bapak ketika masih muda itu melanglang buana dari gerakan pramuka, dari satu SD, SMP, SMA, sampai yang namanya ada yang namanya sekolah paket, itu sekolah malam dulu ya. Nah itu alhamdulillah Bapak ini juga. Nah jadi berbekal dari organisasi pramuka ya sebenarnya Bapak itu disitulah Bapak tertarik. Alangkah indahnya kalau saya bersama dengan anak-anak Bapak ya kita bangun generasi ini menjadi generasi yang maju.
dan generasi yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Nah, itu cita-cita Bapak atau keinginan saya untuk kepada anak-anak, terutama anak-anak sekolah ini. Ya, itu mengenai. Silakan. Wah teman-teman, ternyata perjalanan Pak Agus Marjono untuk menjadi guru hingga saat ini seperti itu ya. Nah selanjutnya nih, Bapak kan sedikit lagi udah mau memasuki masa purna bakti. Nah kira-kira Bapak nih mau gimana kelanjutannya? Apakah ingin menikmati waktu-waktu bersama keluarga atau gimana? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi setelah nanti Bapak purna bakti ya, kemungkinan Bapak fokus untuk keluarga Bapak ya. Karena memang juga kebetulan istri Bapak ya yang embeb katanya ya, lagi kurang, lagi perlu penanganan ya, lagi kurang inilah gitu ya. Karena perjalanan umur ya nak ya, jadi perjalanan umur itu mempengaruhi fisik seseorang. Ya Bapak nanti curahkan kepada keluarga Bapak ya, terutama istri, juga kebetulan anak Bapak juga yang 2 sudah selesai dan alhamdulillah bekerja. Tinggal yang ini nih, yang ketiga, kebetulan anak Bapak yang ketiga laki, kakaknya itu dua-duanya perempuan. Nah ini tinggal yang ketiga yang cowok, yang alhamdulillah tahun ini juga akan masuk ke perguruan tinggi ya di swasta lah, di daerah Pamulang. Itu ada, kalian mungkin kenal ya, Universitas Pamulang gitu ya. Alhamdulillah dia masuk di situ mengambil IT-nya, ya jurusan komputer. Jadi itu ya, jadi saya mungkin fokus untuk keluarga. Untuk yang lain-lain ya nanti untuk kedepannya nanti lihat situasinya. Itu pertanyaan dari itu. Nah Pak, apa sih pesan Bapak buat anak-anak SMP 229 sebelum Bapak pensiun? Iya itu pertanyaan yang bagus ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak berpesan kepada kalian, kemarin hari setelah kita libur kemarin tanggal berapa itu? 19 ya masuk ya, tanggal 19 kita masukkan, kemarin kan sempat libur tanggal 18. Nah itu ada momen di mana saya pas mengajar di kelas 77, saya tidak sadar mereka tuh merancang mempersiapkan, ternyata mereka menyiapkan ulang tahun saya yang ke-6. Yang ke-6, maaf dibalik ya, yang ke-6. Surprise benar kepada anak-anak kelas 77 itu ya. Itulah kesan saya terakhir itu ya. Nah, saya ada sedikit pesan kepada mereka ya, bahwa kalian ini adalah generasi emas nanti 20 tahun yang akan datang. Mengapa? Karena 20 tahun yang akan datang merupakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, saya atau Bapak berharap kalian sebagai generasi emas. Emas yang bagaimana? Ya kan emas kan ada kadarnya ya, ada mutunya. Terendah atau karat, terendah itu 10, tertinggi adalah 24. Jadi di mana generasi emas, Bapak berharap jadilah generasi emas yang di atas 20-an ke atas. Jangan yang di atas jangan yang di bawah 20-an ke bawah. Maksudnya artinya wawasan Anda, pola pikir Anda, yuk ditingkatkan. Nah itulah melalui pendidikan. Sehingga kan negara menitipkan generasi nanti 20 tahun yang akan datang adalah generasi emas yang benar-benar berkualitas. Minimal ya kualitasnya itu adalah 20 karat. Artinya keahlian, skill dan sebagainya itu yaitu tadi. Syukur-syukur sampai 24. Nah itulah yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, bahwa generasi kita adalah generasi emas yang benar-benar emas ya. Emas itu kan saya tarik sekarang kata tadi, ada yang terendah dan ada yang tinggi. Minimal pertengahan lah ke atas. Itu Bapak berharap. Jadi itu ya Naya. Jadikan momen ke depan sebagai momen untuk inian kemandirian Anda. Agar Anda benar-benar sesuai dengan cita-cita 20 tahun yang akan datang, sesuai dengan 1 abad ya kemerdekaan Indonesia, menjadi generasi yang emas, emasnya yang berkualitas, bukan emasnya yang di bawah istilahnya 10 atau 18 ya, ataupun 14, 10, 14, 18, 20. Nah, saya berharap kalau bisa 20 ke atas ya. Itu saja pesan dari Bapak. Ya semoga anak-anak sekalian ya menjadi generasi yang benar-benar siap ya untuk, karena ke depan itu globalisasi Anda sudah tahu sendiri, zaman juga sudah canggih ya, tidak seperti tahun Bapak.
Bapak adalah generasi peralihan di mana semuanya itu serba manual. Ketika Anda mau mengetik pun menggunakan mesin tik, ketika akan bertelepon pun kita pakai telepon, ketika kita ingin menyaksikan tayangan kita juga melihat televisi. Tetapi sekarang Masya Allah ya, satu genggam ya di HP itu semuanya sudah tercover. Gimana canggihnya itu. Kalau zamannya Bapak ya satu-satu, mau nonton lihat TV, mau telepon ambil telepon, ya kan? Mau cari buku kita cari bukunya. Tapi sekarang Masya Allah, satu yang kamu genggam itu yaitu HP, ada semuanya di gadget itu. Itu pesan Bapak ya, manfaatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga harapan saya kalianlah benar-benar 20 tahun yang akan datang merupakan generasi emas yang terbaik buat negara dan bangsa ini. Itu saja pesan dari saya ya Nak ya. Dan selamat kepada ini, dan Bapak mohon maaf kepada siswa-siswi SMP 29, kami bertiga, saya, Pak Saul, apalagi Pak Saul, beliau dulu menjabat sebagai wakil ya karena sudah purna tugas ya. Kemudian saya, Bu Parmi, Pak Saul ya berpesan kepada kalian, ayo ya kita bangun negeri ini, kita bangun sekolah ini dengan hal-hal yang positif. Apalagi belakang-belakangan ini alhamdulillah anak-anak kita menjadi banyak yang berprestasi. Ya, berarti harapan visi dan misi sekolah alhamdulillah sudah tercapai. Ya, itu saja ya Nak ya dari pesan dari Bapak ya, moga-mogahan ini dapat dipahami dan dimengerti. Oke. Terima kasih Bapak atas motivasinya. Oke, ya selamat ya. Terima kasih juga, saya juga sudah diberi kesempatan kepada ini ya. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Marjono karena telah berkenan untuk menghadiri podcast pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk anak-anak SMP 229 ya Nak ya. Ya, selesai ya.